mengeksplor objek wisata alam perbatasan Indonesia-Malaysia Temajuk seperti tidak ada habisnya. Selalu ada hal baru dan unik. Ya, bagi Anda pecinta kawasan pantai berbalut hutan hijau, pesona alam Kreb Villa ini bisa menjadi referensi berwisata bersama keluarga. Kali ini saya mengeksplor sebuah destinasi alam hutan di tepi pantai seluas mata memandang. Hutan hijau berbalut pemandangan laut lepas begitu indahnya. Kawasan wisata baru di kawasan Temajuk ini jadi pilihan sejumlah pengunjung. Kawasan hutan mangrove yang masih asri menambah kesegaran. Kolam-kolam buatan berisi kepiting laut menambah daya tarik tersendiri. Trekking dari kayu semakin menguatkan kealamian dari suguhan pesona alam di bumi Serambi Mekah ini. Kawasan asri ini juga belum begitu familiar di kalangan masyarakat karena masih dalam masa pembangunan. Villa Kepiting ini kan adanya di alam bebas. Nah, di sungai ini sudah banyak kepiting bakau dan kepiting rajungan. Bisa kita pancing, bisa kita pasang bubu. Selain itu juga masih ada udang api dan udang bakau. Tambah lagi ada kepah. Nah, selain itu juga masih ada ikan juga bisa kita pancing. Pada malam hari pun ikan pari pun kadang naik dari laut masuk sini. Pengunjung bisa menikmati pada malam hari bisa mancing kepiting lah contohnya kan, bisa mancing ikan. Nah, selain itu juga bisa menikmati alam yang ada di sini, bisa sekaligus melihat laut, melihat gunung, melihat sisi pantai, melihat hutan mangrove, dan ada jembatan bakau juga di sini. Ya, kalau untuk awal itu 2017 sebelum corona itu cukup ramai pengunjung karena kan kita ada dapat dari dua sisi, dua negara. Dari Indonesia juga ada, dari Malaysia juga ada. Tapi pada waktu itu walaupun belum ada imigrasi yang resmi, masih bisa masuk melalui Teluk Melano masuk ke Indonesia. Itu yang bermotor kendaraan roda 2 bisa masuk. Rata-rata pengunjung setiap tahun kurang lebih di atas 30.000 lah. Dari Indonesia, Malaysia campur lah. Nah, kalau hari-hari yang dalam satu mingguan, waktu zaman masih belum corona, masih dibuka, itu dalam satu minggu ribuan datang dari Malaysia tuh. Pandangan saya ke depannya Temajuk ini akan menjadi wisata internasional. Karena kan kita bersebelahan dengan Malaysia. Nah, di sebelah negara kita ini hanya berjarak 4 km, itu sudah banyak turis-turis asing. Selain warga Malaysia, masih ada lagi turis asing yang dari Spanyol, Perancis, yang dari Eropa banyak sana. Untuk fasilitas yang dari pemerintah buat sih sudah ada, terutama jalan, semua kan dalam proses. Nah, hanya satu yang kita harapkan sekarang, PLBN, Pos Lintas Batas Negara yang resmi, supaya dari turis asing bisa masuk ke Indonesia. Kedekatan dengan negara tetangga tidak hanya dalam hal lokasi, namun juga dalam aspek sosial dan ekonomi antar warga desa Temajuk dengan Kampung Melano, Malaysia. Tak heran, momentum akhir pekan banyak warga Malaysia yang berkunjung ke desa Temajuk. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, ditandai dengan pelayanan yang maksimal, fasilitas khas dan beda dengan kawasan pantai di Temajuk lainnya, muaranya dengan airnya yang jernih dan tidak terlalu dalam saat mulai surut, menjadi tempat asyik untuk berenang-renang tanpa khawatir dengan sapuan ombak deras. Para traveler sangat recommended untuk mengunjungi kawasan ini. Anda bisa menikmati sensasi pemandangan alam hutan dan pantai, duduk di trekking yang didesain sedemikian rupa, sangat instagramable. Udara segar sangat terasa karena semua masih alami dan terpelihara. Masyarakat setempat tetap menjaga kawasan ini agar tetap lestari, tanpa ada pembakaran dan praktek liar lainnya. Pengelolaan memanfaatkan kawasan ini untuk memperbanyak kunjungan wisatawan ke 500 desa anugerah wisata di Indonesia. Harapan saya terutama di Temajuk ini kan listriknya masih 12 jam. Kalau bisa kan dibuatlah menjadi 24 jam. Karena kan listrik ini kan kegunaannya sangat banyak. Bisa untuk masyarakat, nelayan-nelayan yang hasil tangkapan ikannya bisa di freezer. Dan juga tamu-tamu yang berkunjung siang tidak kepanasan, bisa menghidupkan AC. Kalau untuk potensi wisata di Temajuk sih sangat luar biasa. Selain lautnya biru,
Pantainya pun pasirnya landai, dan pantai di sini banyak penyu. Pada bila malam hari banyak penyu naik bertelur. Selain itu, daerah Temajuk ini masih ada pantai bebatuan dan juga ada air terjun. Dan juga di samping laut ini ada gunung juga. Jadi walaupun kita di pantai, kita bisa menikmati air pergunungan. Ya, tujuannya supaya di Temajuk ini banyak spot-spot baru sehingga para wisatawan datang ke Temajuk ini tidak bosan. Jadi banyak pilihan. Contohnya kan ada villa kapal, villa rumah terbalik. Nah, tambah lagi sekarang saya buat lagi yang villa kepiting. Nah, ada juga villa hobbit, masih dalam proses juga. Ayolah kita promosikan Temajuk. Temajuk ini tidak kalah sama di lokasi-lokasi lain yang ada di Indonesia. Karena alamnya masih sangat bagus dan hasil lautnya juga masih sangat luar biasa. Di pinggir pantai saja sudah banyak lobster bisa nyelam. Hanya dalam kedalaman 2 meter, 3 meter, 4 meter sudah banyak lobster bisa kita selam. Dengan kita selam dapat pun bisa langsung kita bakar di pinggir pantai. Bergeser ke arah barat pantai, Camar Bulan dan Pantai Kepiting, terdapat gugusan batu granit di tepi pantai tersusun rapi. Sebuah lukisan alam karya sang pencipta membentang begitu indahnya. Proses alam yang sudah terjadi ratusan tahun silam ini memberikan nuansa tersendiri. Warga menyebutnya Pantai Kapal Nuh, karena di sini dibangun akomodasi untuk memanjakan pengunjung berupa kapal. Kapal darat satu-satunya di Temajuk dengan desain non-eksotis, berdiri megah berhadapan dengan pantai, menambah sensasi tersendiri sambil menikmati perjalanan kapal dan dikelilingi hutan hijau dan pantai. Fasilitas lainnya tak kalah asyik. Adanya ayunan yang berjejer semakin menambah betah untuk berlama-lama di tempat ini. Para pengunjung yang datang ke lokasi ini, sebagian besar masyarakat lokal juga mancanegara. Yang diunggulkan pantainya tuh pantai bebatuan, dan di pinggir pantai bebatuan ini pun udah bisa ada spot-spot untuk mancing. Nah, di samping itu di depan sana tuh juga banyak karang-karang bunga. Dan di sini kita juga ada fasilitas tempat untuk bersantai jaring sambil bertiduran tuh melihat bintang pada malam hari. Dan kita ada siapkan juga kolam renang. Dan ada ayunan-ayunan yang kita buat juga cukup banyak untuk spot-spot foto. Oh, di dalamnya tuh ada kamar-kamar untuk tidur, ada AC, ada TV. Sementara ini yang sudah jadi ada 7 kamar. Rencana nanti ke depannya mungkin sekitar 20 kamar. Pembangunannya baru sekitar 70% ini. Ya masih ada fasilitas-fasilitas lainnya masih, contohnya halaman ini kan belum sempurna semua masih. Karena mengingat nenek moyang kita seorang pelaut, jadi saya merasa lebih baik kita buat sesuatu yang berupa seperti kapal. Dan juga kan di wilayah Temajuk ini identik dengan nelayan-nelayan. Pemerintah provinsi juga terus mendorong kawasan ini mendapatkan ruang untuk dipublikasikan ke internasional. Temajuk dinilai layak sebagai kunjungan wisatawan mancanegara. Desain kapal yang unik dan memiliki daya tarik khas ini, sayang bila ke Temajuk tidak mampir sejenak ke lokasi ini. Ragam pesona Temajuk mesti terus digelorakan ke masyarakat luas agar mendatangkan pengaruh dari berbagai sektor, mulai dari tumbuhnya homestay dari warga setempat, akomodasi yang representatif yang dikemas dengan gaya modern, artinya akomodasi yang anti mainstream memberikan nuansa sekaligus edukasi bagi para pengunjungnya. Warna bangunan yang khas menjadikan lokasi penginapan di pantai kapal ini semakin mengundang daya tarik para wisatawan lokal maupun mancanegara. Magnet menarik wisatawan harus terus diciptakan, salah satunya mengemas bangunan penginapan dengan gaya modern. Kapal darat memberikan nuansa berbeda di pantai barat Temajuk ini. Di sisi kanan terdapat kolam renang yang juga representatif, semakin menambah keseruan berwisata dan berlibur bersama keluarga. Siapapun yang merasakan, dipastikan akan ketagihan. Pantai kapal memang indah dan luar biasa keren.
Ya untuk sasarannya kita sih dari Kalimantan Barat juga ada, dari Malaysia juga ada. Biasa juga dari luar Kalimantan juga banyak yang datang, dari Jakarta, Surabaya, Bandung juga berkunjung ke Kalimantan. Sudah banyak yang tahu lah soal Temajuk. Ya terutama jaringan internet lah ya, nah, sama jalan juga sudah diproses, hanya masih kurang besar aja. Kalau ada 2 mobil yang berpapasan, salah satu harus mengalah. Kalau bisa lebih baik lagi tuh dibuat yang lebih lebar. Jadi kalau 2 mobil lewat bisa berpapasan, bisa lewat. Saran saya dari pihak pemerintah membantulah untuk masyarakat Temajuk yang ada di sini, terutama untuk tata ruang lah. Karena di sini kan kita memang agak ketinggalan awalnya kan. Kita kan akan mengejar yang tertinggal. Harus ada dukungan dan bantuan dari pemerintah. Nah, di samping itu juga kita harapkan dari masyarakat Temajuk sendiri bisa ramah tamahnya, sopan santunnya pun bisa membuat para pengunjung merasa nyaman di Temajuk. Visi saya ke depan Temajuk ini, saya rasa yang saya harapkan tuh bisa jadi internasional. Yang pas kita datang berkunjung ke sini sudah melihat banyak mobil-mobil dari Malaysia, sudah banyak turis asing yang ada di sini. Di samping itu kan ada rencana kita kan untuk menembus ke pulau, ke Pulau Riau. Karena jarak dari sini ke Pulau Riau itu tidak jauh, hanya sekitar 1 jam pakai speed. Dan di sana pun sudah banyak turis-turis asing dan sudah ada pembangunan PLBN juga. Jadi bisa saling mendukung antara Temajuk dan Kepulauan Riau. Karena Kepulauan Riau ini juga terconnecting dengan Malaysia. Jadi akan menjadi segitiga emas, Temajuk, Serasan, Malaysia. Karena ini kita kan berada di laut eksklusif. Nah, banyak-banyak kapal-kapal asing yang lewat. Satu hal yang unik di Pantai Kepiting, saya tidak hanya menikmati keindahan alamnya, sekaligus bisa menyaksikan proses alam menangkap kepiting secara tradisional. Saya beruntung karena ditemani langsung petugas jaga. Saya diajak berkeliling muara dengan sampan kayu dan alat tangkap berupa perangkap sederhana yang sudah diberikan umpan. Beberapa perangkap yang siap diterjunkan ke lokasi sasaran tanpa menunggu lama-lama sambil menikmati suasana alam di sekelilingnya. Begitu diangkat, wow, sangat luar biasa. Benar-benar luar biasa, saya tidak menyangka. Tidak hanya mendapatkan kepiting, juga renjong ikut tertangkap. Asik! Saat musim kepiting, 1 kali tangkapan bisa mendapatkan lebih dari 1 ekor. Selain menangkap secara tradisional, di kawasan wisata Pantai Kepiting ini dibudidayakan untuk memperbanyak populasi dan penyebaran di kawasan ini. Sebuah konsep wisata hijau mengambil hasil alam sekaligus mengembangkan untuk keberlangsungan ekosistem dan mendapatkan hasil terus-menerus. Masih banyak sensasi mengeksplor Pantai Temajuk. Kunau sejenis kepah-nipah ini didapat di pasir pantai. Bentuk kunau lebih besar dan gemuk dari kepah-nipah. Berwarna putih dan oranye kehitam-hitaman di ujungnya. Rasanya pasti menggoda selera. Penikmat seafood jangan sekedar merasakan. Datang ke Pantai Temajuk merasakan langsung, mencari dan mengambil kunau langsung dari tempat persembunyiannya. Warga Temajuk menjadikan hasil laut pantai ini sebagai konsumsi sehari-hari, sekaligus tambahan penghasilan
karena untuk memenuhi permintaan rumah makan dan restoran sebagai kuliner khas berwisata di Temajuk, Sambas, Kalimantan Barat. Desa Temajuk memiliki segudang potensi laut yang luar biasa. Usai merasakan keindahan hutan mangrove, merasakan sensasi menangkap kepiting, juga kepah kunau di pantai, sedikit masuk ke Laut Dangkal masih jelas dengan bebatuan, disinilah menjadi habitat lobster. Sangat sayang bila mengeksplor Temajuk sekedar menikmati pemandangan laut lepas dan merasakan kesegaran udaranya. Pengalaman mencari udang lobster juga memberikan nuansa berbeda dan tiada duanya di tempat lain di Kalimantan Barat. Letaknya yang langsung berhadapan dengan laut lepas ini menjadi keberkahan tersendiri bagi masyarakat setempat. Hampir setiap hari, masyarakat bisa memanen lobster, jenis hewan laut yang masuk dalam keluarga udang karang. Hewan ini hidupnya tidak hanya di laut, tapi juga di pantai, terutama di antara celah bebatuan pantai. Lobster yang berukuran besar ada di kedalaman laut 3 hingga 10 meter dan lebih mudah di malam hari untuk mencarinya. Hasil tangkapan nelayan ini dijual ke negeri tetangga Malaysia, harganya cukup lumayan mahal. Oke Bang, jadi kan ini kepiting hasil tangkapan kita tadi Iya, kan Bang? tadi kita tangkap. Oh iya. Ini kepiting apa nih Bang? Cewek apa cowok? Kepiting bakau nih, cewek nih. Oh kepiting cewek. Oh biasanya kalau kepiting cewek itu ada telurnya kan Bang? Ada. Oke. Tapi ini masih belum cukup dewasa. Oh jadi ini Abang Ya. mau bersihkan dulu nih kepiting? Bersihkan, kita potong dulu, nanti kita akan masak asam pedas ya. Ini cara potongnya. Cara potongnya gimana? Kita tusuk dulu sininya, kayak gini. Oh iya. Nah, sampai dia mati kan. Kita buang talinya, jadi talinya dulu. Hari ini kepitingnya kita mau masak apa nih Bang? Kalau kepitingnya kita masak asam pedas sekarang. Kepiting asam pedas. Ya, langsung dibuka kayak gini ya. Nah, Oh langsung gitu ya? ya, dibuka kayak gini. Dibersihkan ininya. Itu kenapa nggak bisa dimakan Bang? Itu Udah, apanya? Ini kotorannya. Itu Jadi insangnya ya? iya. Kita cuci di sini dulu. Tapi ada juga orang yang mau makan insang kepiting. Ya tergantung itu sih. bisa dimakan? Bisa dimakan juga, tapi kita lebih baik kita bersih lah ya. Oke. Ini aja. Jangan juga. Membersihkan. Jadi aku sekaligus hari ini mau belajar masak sama Abang nih. Boleh. Aku juga nggak terlalu pandai masak soalnya. Tetap. Buat nanti kan masakin suami Iya. kamu. Nah, Jadi setelah ini kita ngapain nih? Kepitingnya diapakan? langsung itu udah bersih kita masak. Kita siapkan bumbunya. Kita siapkan bumbunya ya. Bumbunya apa aja nih Bang? Bumbunya ini ada jahe, ada bawang merah, ada bawang putih, dan ada juga kunyit, dan ada juga cabai kering. Oke, ada cabai kering juga. Cabai keringnya kita tumbuk aja atau Ya perlu? ditumbuk, tumbuk. Kalau tumbuk dia lebih enak. Langsung aja ya, tumbuk ya. Itu bawang merahnya kenapa lebih banyak? Dia harus lebih banyak daripada bawang putih. Soalnya kalau bawang merah ini memang identik dengan rasanya lebih, aromanya tuh lebih terasa. Kamu mau numbuknya? Boleh. Yuk. Aku bantu ya. Ya. Ini kita tumbuk satu Iya, langsung. sampai halus. Ini benar lengkuas halus. kah? Itu jahe. Jahe. Iya. Sampai halus. Oke, kita haluskan ini semua. Tapi kalau orang mau masak ini pakai blender juga bisa kan? Bisa. Opsional. Tapi kalau kita di sini kan, kalau di kampung-kampung pakai tumbuk lebih enak lagi. Oh iya. Oh iya Bang, tadi kan kita ada dapat kunau juga tuh. Kunaunya kita masak apa nih? Ya, kunau ini kan
kita masak sekaligus dengan kepiting langsung dicampur gitu. Jadi asam pedas seafood. Oh bisa ya Iya. kunau sama kepiting Bisa, rasanya dicampur? bisa ya. Rasanya Sangat sekali tetap, bisa. tetap lezat Nanti dong. kamu pasti akan Oke, rasanya. oke. Nggak sabar nih. Yuk, langsung kita tumis ya bumbunya ya. Boleh, Kita boleh, kasih boleh. minyak goreng. Yang gorengnya secukupnya. Ya. Panaskan minyak dulu bentar. Panaskan minyaknya. Ya, langsung masukin bumbunya. Sini. Langsung masukin semua Ya, ya. masukin semua ya. Oke. Ini bumbunya kita Kalau udah kecuma harumnya baru kita masukin. tunggu sampai Ya, harum. tunggu sampai harum. Ini, Kalau masak gini kita perlu campur air lagi nanti bang? ya perlu. Campur air lagi ya? Baru udah kecuman kan bang harumnya kan? Ah ya udah. Kita masukin kepitingnya sama kunaunya. Ya. Kepiting sama kunau yang kita Iya, tangkap langsung. hari ini tuh kan Ini benar-benar. apa nih rajungan juga nih kepiting. Oh iya yang kita dapat tadi ya, benar-benar segar jadi ini Benar, semuanya. benar, semua. Apa bedanya tangkapan masakan yang segar langsung dari laut sama yang udah kita bekukan dulu bang? Bedanya Wah, apa? jelas jauh lebih nikmat lah yang segar kayak gini kan. Nah, Kalau udah yang udah mati kan nggak fresh lagi, nggak enak. oh tetap terasa bedanya ya bang. 100% beda. Jadi hari ini kita masak berkuah kunau sama kepiting. Iya. Tapi kalau kita mau masak asam manis juga bebas kan, tergantung Bebas. selera lah ya. Iya, tergantung selera. Kenapa abang pilih asam pedas? Karena kalau asam pedas kalau di kampung sini kan kalau kita kayak seafood ini memang asam pedas ya kalau di kampung kita. Oh, di kampung sini emang dominannya asam pedas Iya. kalau masak yang kayak gini ya. Terus kita nanti kayak gini. Nah, nanti kita diamkan Ya. campur air. Kita biarkan bumbunya meresap dulu. Ya. Baunya sedap loh bang. Jadi tidak sabar. Ini kamu coba? Ya, Iya. aku bantu, aku bantu. Sini bang, aku yang aduk. Terus kita tadi kan udah dapat lobster nih. Iya. Lobsternya abang masak apa nih? Lobsternya nanti kita akan masak kuah kuning. Masak kuah kuning. Iya. Oh, beda bumbunya yang membedakan kuah kuning dengan asam pedas. Bedanya di mana bang? Kalau asam pedas kita pakai cabai kering ya. Kalau masak kuning kita nitik ke kunyitnya lebih Jadi- banyak. Oh, lebih banyak bijak kunyit. kuningnya. Oh, sekarang kita campur air ya? Iya, kasih air. Oke, langsung bang. Kebanyakan ya. Airnya ini tergantung selera lah ya bang. Ya. Kita diamkan. Ini wangi loh bang. Masakan kita hari ini benar-benar luar biasa. Nah, jadi ditunggu dulu nih bang. Ya, sampai mendidih langsung. Mm-mm. Jadi sekarang kita mau lanjut masak lobster setelah masak ini. Iya. Masak lobster, aku mau tahu dong bumbu-bumbunya. Bumbunya hampir sama kayak tadi. Ah, Cuma dia agak nitik ke kunyitnya lebih banyak ya. Nggak Iya. pakai cabai kering dia. oh dia nggak Ya, pakai dia cabai harus kering. kuning. Memang harus kuning ya. Surga kuliner dari ujung Borneo, udang lobster bakar menjadi pilihan kuliner istimewa.
Lidah wisatawan dimanjakan dengan aneka makanan segar langsung dari habitat aslinya. Udang lobster segar langsung diolah dengan cara alami seperti ini memberikan sensasi berbeda. Sebuah perjalanan wisata yang benar-benar luar biasa. Seafood yang biasa dikonsumsi kalangan menengah atas di restoran dan hotel berbintang ini ternyata juga menjadi santapan bagi masyarakat di pedesaan Temajuk, Kalimantan Barat. Harga lobster bervariasi, mulai dari Rp250.000 sampai Rp300.000 per kilogramnya. Batu karang menjadi habitat yang disenangi lobster untuk berkembang biak. Habitat lobster biasanya berada pada kedalaman 3 meter, namun untuk lobster ukuran kecil bisa ditemukan di perairan dangkal pada saat air surut. Potensi Laut Temajuk berkontribusi dalam meningkatkan kunjungan wisata pantai. Populasi lobster biasanya meningkat antara bulan Maret sampai September pada musim hujan air keruh, lobster sulit ditemukan. Kuliner jenis udang karang ini telah memenuhi permintaan lokal, regional, juga mancanegara. Bang, kita mau bersihkan, ini kan udah bersihkan tadi, terus cara siang lobsternya gimana Bang? Enggak, disimpul aja, kita cuma tusuk di belakang aja, kita belah kayak gini aja. Oh, kurang lebih kayak kepiting juga ya tadi ya? Cuman dia nggak sampai habis, kita belah kayak gini aja supaya nanti enak mau bukanya. Oh gitu, gitu. Oh jadi kita makan dagingnya Ya, pun gitu tinggal aja. langsung buka gitu? Oke. Oke, baik, langsung kita. Oke, langsung kita masak ya Bang? Bumbu langsung ya. Kita kasih minyak masak dulu, goreng dikit ya. Oh, minyaknya dikit. Panasin bentar, tadi. Masaknya kurang lebih kayak masak asam pedas tadi kan, cuman yang bikin beda masak kuning sama asam pedas tuh ya kunyitnya Kita harus kasih lebih serai banyak. yang sudah digeprek, 2. Ini. Oh, serai geprek. Jadi kita harus serai geprek dulu yang kita tumis Iya. tinggal pula gitu Bang? Ya supaya apa bumbu kuningnya tuh meresap lebih kuat lagi. Oh gitu. Iya. Oke. Bantu ya Bang. Ini udah aromanya udah kecuman, baru kita masukin bumbu yang sudah kita tumbuk tadi ya. Oh iya, ini kan bumbu yang aku tumbuk tadi. Langsung masukin Bang. Nah. Wah, luar biasa nih. Warnanya jelas ya, ini masak kuning ya. Jadi lobster dimasak kuning ini juga bisa. Biasanya kan aku makan lobster tuh ya dimasak asam pedas, Saus padang gitu kan. saus padang. Kali ini masak Kuah kuning. tuh baru loh Bang, aku Iya. rasanya Bang. Ini ciri khas orang kampung sini. Iya, Ya, aku tuh asam udah pedas sama lama itu. nggak pernah makannya ini nih, lobster kuah kuning. Iya. Oke, langsung Bang. Langsung aja kita masukin Udah wangi lobsternya nih. ya. wangi ya. Mantap. Lobsternya juga gede-gede kita dapat tadi Bang. Iya. Enak kan? Ya langsung diaduk. Nanti kita campur air kan? Ya, air. Mana satu dia? Inilah, ini luar biasanya desa kita nih Bang. Punya kekayaan laut yang kayak gini nih. Kalau di sini sih kalau rajin. Kalau rajin pasti makan ya, enak. makan enak terus. Iya, nggak perlu kita beli jauh-jauh. Biasa di sini. Ya. Udah, dan juga udah pasti fresh Bang. Iya pasti. Ah, Sudah kan- dipastikan. Sudah Kalau kita dipastikan. beli kan belum tentu. Ya belum tentu, bisa jadi itu udah 2 hari, udah dibekukan kan? Kalau ini kan memang kerapat tetap sendiri. Iya, kita tangkap sendiri. Ya, Kita langsung kasih aja air kasih Bang. Iya benar. Ini perlu pakai asam jawa lagi nggak Bang? Perlu. Perlu. Soalnya ada asam-asamnya juga. Perlu diperas jeruk lagi nggak? Perlu dikit. Ini juga harus jeruk nipis ya? Nah, lihat kan? Kuning kan? Iya, jelas. Bedanya. Rasa bedanya. Wah, wangi loh. Masakan abang ini luar biasa.
kurang asam. Ini lobsternya gede-gede loh. Iya. Luar biasa loh. Oke bang, kita makan, kita cobain nih bang masakan kita. Penasaran kan Nah, rasanya? penasaran. Hitung dulu ya. Nah, ambilin aku ya bang, Iya. sama kunaunya yang kecil aja. Gemuk. Ambilin. Sama kunaunya. Kamu kan nggak pernah makan kunau kan? Iya, aku udah lama, bukan nggak masuk. pernah, udah Udah lama lama sekali kan, nggak makan kunau kan? kunau. Ini kita makan gemuk-gemuk aja gitu. Iya, betul-betul kepiting di sini ini luar biasa. Kalau makan seafoodnya harus pakai tangan. Iya, lebih Ya, nikmat lebih kalau kita nikmat. makan siput pakai tangan. Kalau pakai sendok, Nah, kayak lain nggak deh. terasa makan siputnya. Yuk cobain. Ya boleh-boleh. Sama-sama bang, makannya bang. Iya. Ya aku cobain kunaunya ya. Mau nyobain juga nih. Seger banget nih kepitingnya nih. Segar loh, beda loh bang. Yang kuah asam pedas nih betul-betul pedasnya menggigit loh bang. Ya. Dibilang pedas banget enggak juga. Ya masih bisa dimakan lah untuk orang yang nggak makan pedas. Tapi betul-betul luar biasa lah. Aku makan masakan yang kayak gitu bener-bener jadi keingat kampung halaman. Karena ini kan khas masakan kampung kita kan. Apalagi aku udah lama nggak pulang kampung. Ketemu abang malah masak kayak gini jadi betul-betul rindu rumah aku. Abang juga nggak nyangka tadi bisa ketemu kamu di sini. Gimana sih? Kok bisa ketemu? Kebetulan gitu ya? Kebetulan langsung diajak cari kepiting lagi, luar biasa pengalaman aku hari ini. Ini cobain lobster lagi. Ya boleh. Mau. Yang kecil aja. Ya. Bang, kalau kepiting ini kan udah dipecahin gini, cara makannya ya lebih mudah ya Iya, bang? lebih mudah. Jadi nggak kita perlu gigit lagi. Makanya potongnya itu kayak tadi, pas kita siang. Supaya tujuannya supaya makannya lebih mudah. Nih, kita nyobain lobster ya. Kalau makannya nih kuahnya harus diginiin. Nah, jadi terasa dia. Lebih terasa ya masakan kita jadinya. Ini cara buka lobster itulah tujuannya Ya, kayak gitu di ya bang? belakang Tinggal supaya enak kita bukanya gitu. Aromanya aja sampai ke sini loh bang. Abang tuangkan kuahnya tuh. Ambil lagi kuahnya. Wah, betul-betul lah. Kita cobain bang lobster. Masak banget. Dagingnya tuh benar-benar nih. Iya, ini kita campur kuahnya. Beda ya bang, lobster segar, fresh. Kuahnya nih asamnya bener-bener pas. Karena aku tuh orangnya suka makan yang asam-asam ya. Jadi ini masak kuning dicampur asam jeruk tadi tuh bener-bener Ya, jadi pas. lebih menggigit gitu rasanya. Kalau kayak gini sih bisa nambah nih bang. Makan ya. Banyak nih. Iya. Ini bicara kenal nih. Kamu dulu. Boleh mau Kan bang? lama nggak makan. Iya. Sekali apa Mana? luar biasa kuah asam pedas masakan abang nih. Rasa kuahnya ini benar-benar ingat kayak 10 tahun yang lalu waktu aku pulang kampung loh bang. Iya, iya. Ini mamaku masakin. Saya bersyukur berkesempatan melihat langsung proses pengelolaan ubur-ubur sebelum siap dipasarkan ke dalam dan luar negeri. Pengelolaan ubur-ubur meliputi beberapa tahap, pembersihan dan pengawetan, sehingga ubur-ubur menjadi lempengan kering. Bobot satwa bertubuh transparan itu pun menyusut hingga 95% dari berat segar setelah diolah.
Ubur-ubur kering selanjutnya dikemas dan siap dipasarkan ke mancanegara. Di negara tujuan, ubur-ubur kering diolah menjadi berbagai menu masakan oriental alias Chinese food, semisal salad dan rujak Shanghai. Negara tujuan ekspor diantaranya ke Taiwan, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Pemasarannya melalui Kuching Malaysia. Di Malaysia, produk asli Temajuk itu disortir dan dikemas ulang sebelum diekspor kembali ke berbagai negara. Untuk diekspor, standarnya sangat ketat, kualitas produk ataupun kemasannya. Rata-rata kilang mampu menampung sekitar 600 ubur-ubur segar setiap hari. Dengan rata-rata produksi sebanyak 800 ekor ubur-ubur kering per hari. Mereka memperkerjakan 16 orang yang sebagian besar ialah warga setempat. Seperti penangkap ubur-ubur dan buruh panggul, mereka juga pekerja musiman. Temajuk merupakan satu di antara 40 desa di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Penangkapan dan pengelolaan ubur-ubur di desa itu berpusat di Dusun Camar Bulan. Dusun tersebut sempat menjadi berita besar saat Malaysia mengklaimnya sebagai teritorium mereka sekitar 4 tahun lalu. Puncak musim ubur-ubur di Camar Bulan berlangsung sekitar Maret hingga Mei. Aktivitas di sepanjang pantai di dusun tersebut pun tidak pernah sepi. Deretan perahu motor bertambat setiap hari untuk menurunkan ubur-ubur yang mereka tangkap di laut. Sebagian warga pun beralih profesi menjadi penangkap, pengangkut, dan pengelola ubur-ubur. Warga Camar Bulan pertama kali mengenal pemanfaatan ubur-ubur sekitar 1987. Saat itu ada 2 perusahaan yang mendirikan kilang di sana. Mereka menampung tangkapan nelayan dan mempekerjakan warga untuk mengangkut dan mengelola ubur-ubur. Perekonomian di Temajuk, terutama di Camar Bulan pun menggeliat berkat ubur-ubur. Warga memperoleh pendapatan alternatif selain dari bertani dan menangkap ikan di laut. Diperkirakan perputaran uang tidak kurang dari 3 miliar selama musim ubur-ubur. Itu nilai yang sangat besar untuk sebuah dusun terpencil. Dalam satu musim panen ubur-ubur, di Temajuk mencapai 1 juta ubur-ubur. Hasil olahan ubur-ubur juga mengundang selera. Tidak hanya sate ubur-ubur, sop ubur-ubur dengan sensasi daging kenyal dan segar mengundang selera. Ke Temajuk jangan ragu, rasakan selera masakan ubur-uburnya. Udah lama loh aku nggak lihat dapur kayak gini, Dew. Lagi masak apa nih, Dewi? Aku lagi masak ubur-ubur. Oh, masak ubur-ubur. Kok ubur-ubur dimasak kayak gini? Iya, namanya dimasak sop. Oh, Enak loh, ayo. Aromanya sedap nih. Oh, gitu. Jadi jenis apapun ubur-ubur bisa mau masak, bikin sate atau digoreng bisa nggak ubur-ubur? Bisa di sambal goreng sama digoreng tepung. Tapi ini kayaknya sedap nih yang dimasak. Dimasak sop ini kayaknya lebih enak.
Yuk Dew, sambil aku mau tahu nih cara masak ubur-ubur sop nih kayak gimana. Ajarin ya. Ini enak loh. Kemarin tuh waktu yang udah lama kita jumpa yang udah lama tuh kan. Kan pernah juga nenek kakak masak, nenek Dewi masak kayak gini. Oh iya, tapi aku nggak pernah coba. Nah, Aku coba cobanya. cobain. Ini apalagi dikasih daun bawang sama daun seledri ini. Makin sedap, makin harum. Coba lah ya. Oh iya. Kita tabur dulu. Gimana cara masak ini Dew? Aku tuh udah lama loh nggak pernah Kasih dah masak-masak. bawang. Nih cobain dulu ya. Enak loh. Iya, ini ubur-uburnya setelah dimasak sop teksturnya jadi kayak gini ya, kenyal-kenyal gitu loh. Iya. Ini bumbunya apa aja nih Dew? Wangi bener sopnya. Ah, ini bumbunya cuma dikasih bawang merah, bawang putih, Aku cobain ya. lada putih, terus sama jahe dikit. Itu aja. Jadi nih Dew, cara ngolah ubur-ubur nih sebelum dimasak, kayak mana nih Dew caranya? Direndam dulu. Habis direndam, baru kita rebus. Nah, nanti udah setelah mengecil, baru kita potong-potong. Oh, Barulah kita bikin sop. oh kayak gitu. Jadi dia harus direndam berapa lama tuh Dew proses rendamnya? Paling setengah jam. Oh, kalau setelah kita masak, itu butuh waktu berapa lama untuk nunggu ubur-uburnya jadi masak? Paling 10-15 menit aja. Oh, sebentar ya Dewi ya masak sop ini ya? Soalnya kan udah direbus, jadi gampang. Rasanya, rasa sop Dewi ini emang bener-bener khas ya, sop ubur-ubur tuh nggak amis, wangi, terus bikin badan tuh rasanya segar dia karena makan iyalah, sop kan makanya. hangat-hangat kan kuahnya kan. Ubur-uburnya tahan nggak sih Dew kalau dibawa dalam perjalanan kayak gitu? Kalau dalam perjalanan bisa sih mungkin tahan sampai sehari aja. Seharian tahan. Tahan. Tapi harus direndam air garam atau apa kayak Oh, gitu. kalau yang belum dimasak tahan sampai sebulan atau seminggu pun tahan. Oh, jadi kalau ubur-ubur yang belum dimasak tuh lebih tahan dibanding ubur-ubur yang dimasak ini cuma iya, tahan iya. 1 harian gitu ya? Iya. Oh, kayaknya aku mau lah nih bawa ubur-ubur pulang ke kota. Iya. Nanti aku bekalin kamu ya ubur-ubur. Aku mau masak sop ubur-ubur di Pontianak nanti. Setelah suaminya nih pulang melaut. Bumbu asam pedas itu apa-apa aja ya, Mak? Bumbu asam pedas itu seperti bawang putih, bawang merah, ketumbar, serai, Cabai kering. cabai ya? kering. Pokoknya rempahnya udah cukup di situ. Kenapa kita harus pakai nanas, Makci, kalau masak asam pedas? Lebih enak. Bisa diganti yang lain nggak, Makci? Misalkan ini pakai nanas, kita mau pakai asam jawa juga Pakai bisa asam nggak? Jawa bisa juga, pakai asam kanis itu. Makci menggunakan buah nanas untuk mendapatkan keharuman yang khas. Juga rasa asamnya asli dari buah nanas. Udah biasa kan? Bawang putih, bawang merahnya mau berapa banyak? Secukupnya. Cukupnya. Ini harus dikasih alas, Makci. Ini supaya nggak nyaring. Bahan-bahan boleh sama, Nyaring itu. namun proses masak dengan ala Makci akan menghasilkan aroma yang khas. Bawang merah Bawang putih, bawang merahnya mau berapa Iya. banyak? Secukupnya. secukupnya. Jadi Makci kita masukin bumbu Iya, tadi ya. masukin dulu bumbunya. Setelah diaduk-aduk kayak gini Iya. sampai wangi, kita masukin ikan ya, Makci. Iya, iya. Oke. Garam tuh. Cukupnya. Iya, ini garam. Ikan segar kami masak dengan asam pedas. Karena untuk yang selera berkuah, menu masakan ini sangat direkomendasikan. Sepulang ke kampungnya Makci, masak di kampung. Iya. Tradisional sekali ya cara masak pakai kayu ini. Hmm. Kita tambahkan gula. Tidak ada bumbu instan. 3 sendok. Semua menggunakan Nanti kalau rempah-rempah. kurang manis Nusantara, negeri rempah yang berlimpah.
rasanya beda. Iya. Jadi kita mau masak apa nih Makci keladinya? Ini kita masak lada hitam. Oh. Dan ini kan daun kunyit nih Makci. Dan kunyit Fungsinya buat apa Makci? supaya dia wangi. Daun kunyit menambah keharuman masakan. Juga bermanfaat untuk kesehatan. Karena rempah-rempah memang selain menyatukan rasa, mengandung khasiat bagi tubuh. Oke. Sekarang aku mau cobain ikan yang kita masak nih Makci. Iya. Kan ikan yang kita masak itu kan ikan segar ya, pasti beda Makci. Beda dari yang lain. Ikannya juga betul-betul menyerap bumbu asam dan pedasnya itu nyerap di ikannya Makci. Dari bahan alami, dari nanas ya. Ini aku cobain nanasnya ya. Iya. Coba. Nanasnya juga masak matangnya itu pas. Makci emang suka masak ini ya, ikan asam pedas ya. Fungsi ketumbar itu buat apa ya Makci? Itu buat bikin masakan lebih aromanya lebih wangi. Kita cobain Coba keladi keladi lada masak hitam. lada hitam. Oke, aku cobain kuah keladi lada hitamnya ya Makci. Iya, coba. Rasanya Kuahnya itu pas Makci. Jadi bumbu lada hitamnya itu betul-betul meresap di kuah dan di keladinya. Temajo sungguh indah. Temajo tempat menghibur lara. Di Temajo tempat menghibur lara.